bisikan horor, hantu berbaju merah di basement Sogo Zongli. Halo para pendengar setia bisikan horor. Pada malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Taiwan, tepatnya di kota Zongli, Taoyuan. Bukan untuk berbelanja atau menikmati diskon akhir tahun, tapi untuk menguak misteri menakutkan yang bersemayam di bagian paling gelap dari gedung tersebut, basement Sogo Zongli. Apa yang membuat sebuah pusat perbelanjaan modern bisa menjadi tempat tinggal makhluk dari dunia lain? Mari kita telusuri bersama. Latar belakang gedung Sogo Zongli. Sogo Zongli dulunya adalah gedung komersial megah yang menjadi ikon perkembangan ekonomi kota. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa sebelum menjadi pusat perbelanjaan, lahan tempat gedung itu berdiri pernah digunakan sebagai rumah sakit tua pada masa perang. Bahkan, beberapa sumber menyebut bahwa lokasi tersebut juga merupakan bekas tempat eksekusi pada zaman penjajahan. Selama pembangunan gedung, para pekerja konstruksi melaporkan kejadian aneh, suara tangisan dari bawah tanah, alat yang bergerak sendiri, hingga beberapa pekerja yang jatuh sakit secara misterius. Tapi semua itu dianggap tak lebih dari kelelahan dan stres kerja. Gedung akhirnya selesai dibangun dan aktivitas jual beli pun dimulai seperti biasa. Namun, kejadian-kejadian aneh tak kunjung berhenti, terutama yang terjadi di area basement, tempat yang jarang dikunjungi pengunjung biasa. Kemunculan sosok berbaju merah. Legenda urban mulai beredar dari mulut ke mulut. Jangan pernah pergi sendirian ke basement Sogo saat malam hari. Ada seseorang yang sedang menunggu. Sosok tersebut digambarkan sebagai wanita berpakaian merah menyala dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang pucat, tatapan kosong, dan aroma anyir darah yang menyertai kehadirannya. Kisah paling terkenal datang dari seorang penjaga malam bernama Lin yang bertugas mengelilingi gedung setiap tengah malam. Saat Lin sedang memeriksa kamera CCTV, ia melihat seorang wanita masuk ke lift dan turun ke basement, padahal gedung sudah tutup. Lin segera menuju basement dengan rasa penasaran dan was-was. Tapi yang ia temukan hanyalah lorong gelap yang sunyi. Ketika ia berjalan lebih dalam, tiba-tiba lampu di belakangnya mati satu persatu, menciptakan efek pengejaran gelap yang mengerikan. Saat ia menoleh, di ujung lorong, berdiri seorang wanita berbaju merah, tidak bergerak, hanya menatap. Lin lari terbirit-birit, dan sejak hari itu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tidak hanya petugas keamanan, para karyawan toko juga pernah mengalami pengalaman seram. Seorang kasir di bagian bawah tanah mengatakan bahwa seringkali stok barang berpindah tempat dengan sendirinya. Kadang terdengar suara langkah kaki saat tidak ada siapa-siapa. Pernah ada seorang pengunjung wanita yang ingin ke toilet di basement. Ketika ia sedang mencuci tangan, lampu di toilet mulai berkedip. Dalam pantulan cermin, ia melihat ada seseorang berdiri di belakangnya, seorang wanita berbaju merah. Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menoleh ke cermin lagi, sosok itu masih ada dan tersenyum. Wanita itu pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, ia dirawat karena mengalami trauma berat. Beberapa orang percaya bahwa hantu berbaju merah ini adalah korban pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ada yang mengatakan ia adalah seorang gadis muda yang diperkosa dan dibunuh di basement saat gedung masih berupa rumah sakit. Roh yang marah dan belum mendapatkan keadilan menjelma sebagai arwah penasaran yang kini menghantui tempat tersebut. Dalam kepercayaan Tiongkok dan Taiwan, hantu yang memakai pakaian merah dipercaya memiliki dendam yang sangat kuat. Warna merah dipercaya bisa mengikat roh agar tetap berada di dunia manusia dan membalas dendam pada mereka yang bersalah atau pada siapa saja yang cukup sial
untuk menatap matanya terlalu lama. Hingga kini, basement Sogo Zongli masih aktif digunakan. Namun, tidak sedikit pengunjung yang merasa tak nyaman berada di sana. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan atau merasakan hawa dingin tiba-tiba meski tak ada pendingin ruangan. Apakah kamu berani turun sendiri ke basement itu saat malam hari? Atau mungkin kamu lebih suka menonton dari CCTV seperti Lin? Karena siapa tahu, saat kamu menatap layar, sosok itu menatap balik. Sekian kisah malam ini dari Bisikan Horor. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga pecinta kisah mistis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tetap waspada, karena dunia ini lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.